Jadi produk-produk kelinci ini banyak ya. Produk turunnya Ya, banyak, produk turunnya yang bisa dipakai banyak. Bahkan semuanya bisa jadi duit. Ya, bisa jadi cuan gitu ya. Ya, jadi kita ngitung dasarnya itu pakai daging aja. Ya. Daging. Jadi kalau kita hitung pakai daging ya, jadi peternak kelinci pedaging itu untuk per ekornya memang nggak banyak ya, tipis gitu ya, paling sekitar 10.000 ya atau 20.000 lah. Ya, 10 ribuan lah per ekornya keuntungannya itu. Dalam waktu 3-4 bulan itu. Tapi kelinci kan anaknya banyak. Terus proses melahirnya cepat. Ya. Dikawinin hari ini langsung hamil, 30 hari kemudian lahir. 30 hari aja ya? Iya, 30 hari. Dan lahir itu barusan lahir ada 8, di sini pernah 11 ya. Ada juga orang pernah bilang 12, 13, 14, tapi di tempat kami baru terbanyak 11. Ya kalau anggap aja rata-rata 6 aja lah ya, tidak moderat gitu ya. Nanti dalam waktu setelah lahir itu 3 bulan sudah bisa dikonsumsi masuk ke satu. Nanti yang bagus-bagus bisa jadi bibit. Jadi nanti kita ternak kelinci itu bisa diambil dagingnya, nanti bisa diambil kelinci pembibitannya. Selamat datang di panggung penyuluhan Sinar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, kita sudah sampai lagi di rumah organik. Waktu itu kita pernah ke sana dan kami kembali lagi bersama tim. Dan tetapi di sini kita akan membahas dengan topik yang berbeda. Dan kami sudah berada di depan apa ini namanya ya, Organic Farm Rapid Breeding Center. Dan di sebelah saya seperti yang kemarin juga, beliau adalah owner dari rumah organik, Pak Bahar. Selamat siang Pak Bahar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah tidak asing lagi dengan Pak Bahar. Beliau yang ada di rumah organik, pemiliknya juga. Tapi sekarang kita bahas yang lain ya Pak Bahar. Oh iya, mau silakan. Dan ini sahabat Tani juga sepertinya sudah menanti-nantikan kita membahas tentang kelinci. Seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Bahar bahwa rumah organik itu mempunyai produk unggulan yaitu kelinci. Dan pada hari ini kita sudah sampai di tempatnya, di breeding centernya, dan sudah ada yang tampil juga di sebelah kami. Ini ada namanya nggak Pak? Ini kelinci yang punya sertifikat, punya pedigree, silsilahnya jelas. Silsilahnya jelas, iya. bibit bobotnya gitu. Iya, bibit bobotnya unggul. Gitu ya, nanti kita akan tanyakan tentang kelinci bersertifikat ini. Tetapi sebelumnya, kemarin itu kan kita pernah membahas waktu di rumah organik itu, rumah organik, Pak Bahar sempat menyampaikan APKK. APKK, Asosiasi Peternak Kelinci Kebumen. Iya. Nah, ini saya mau tanya dulu tentang APKK dulu deh Pak. Iya. Ini ceritanya gimana? Pertama berdirinya gimana? Kemudian sampai sekarang perkembangannya sampai gimana? Iya. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi APKK itu berdiri ya ketika kelinci hias ya kontes-kontes berhenti selama pandemi. Ya, tapi orang makan nggak berhenti. Nah, sehingga fokus di APKK adalah kelinci pedaging, ya, sehingga kita cari pasar dulu, ya, sate kelinci, ya. Kalau pernah dengar Raja Sate Subali, suplainya dari kami, dari Asosiasi Peternak Kelinci Kebumen, ya. Sate kelinci Raja Sate Subali itu ada di mana-mana, pusatnya di Pemalang, Purworejo, di Jogja, di Jakarta ada. Ya. Nah, bahkan karena kita ini komunitas ya, akhirnya dari Subali 100% dipercayakan suplai dari APKK. Seperti itu. Jadi memang tadi itu APKK, Asosiasi Peternak Kelinci yang Kebumen gitu ya. Iya. Pusatnya di sini, dan yang saya sekarang ada di sini adalah sekretariatnya, ini pusat untuk breedingnya ya breeding Pak ya. Ya. Jadi ini kelinci-kelinci yang ada di belakang kami adalah indukan ini ya. Iya, indukan jenis handset. Dan saya tapi sudah gemes ini, pengen langsung nanya ini aja deh. Ini dulu yang saya tanyakan. Jadi ini kelinci yang bersertifikat seperti yang diceritakan tadi oleh Pak Bahar. Tapi ceritanya kurang lengkap. Gimana kalau dilengkapin? Silahkan. Iya. Kelinci untuk pedaging sebenarnya ada 4 ya, 4 jenis itu ya.
NZ seperti yang ini, terus ada High Cool, Hyla, dan Rek ya. Tapi teman-teman lebih merekomendasikan jenis NZ ya, karena untuk daging itu kalau kita bicara daging tentunya yang diarah adalah dagingnya ya, bukan bulunya, bukan tulangnya. Dan NZ itu tulangnya kecil, bulunya tipis, sehingga kalau dijadikan fillet untuk daging itu banyak ya, efisiensinya tinggi gitu. Nah, tentang kelinci bersertifikat ini, ternyata breeder NZ itu ada presidennya ya. Beliau namanya Pak Hari ya, tinggalnya di Pleret, Bantul ya. Beberapa hari yang lalu sebelum puasa, malam Jumat apa kalau nggak salah ya, kami nyempatkan diri ke sana silaturahmi, melihat breeding centernya yang luar biasa di tempat beliau. Nah, melihat seperti itu, kita sampaikan bahwa APKK punya pasar tentang daging kelinci. Terus kami kepingin keturunan kelinci-kelinci di Kebumen itu bagus-bagus ya, berkualitas ya, tidak kalah dengan yang di tempat Pak Hari. Nah, untuk memperbaiki kualitas kelinci yang diperlukan adalah pejantannya ya. Maka ini kelinci ini yang keturunannya dijaga ya, silsilahnya, pedigrinya dijaga, kemurniannya, makanya ini jenis NZ pure, masih asli ya. Ini dihibahkan untuk APKK ya, sehingga nanti bisa dipakai bergantian sama teman-teman yang kepingin punya betina, bawa ke sini dikawinkan di sini ya, sehingga nanti secara bertahap kelinci-kelinci di Kebumen akan menjadi kelinci unggul ya, baik untuk jenis pedaging maupun jenis hias ini. Karena itu kontes-kontes juga ini bisa ya, gitu bisa, seperti ya. Itu kira-kira. Jadi ini adalah kelinci jenis NZ atau New Zealand ya, iya, tidak salah. Dan ternyata dia adalah pejantan tangguhnya di sini ya Pak ya. Gitu. Mungkin di seluruh Kebumen ini yang terbaik ini. Di satu Kebumen ini ya, ini iya, pejantan. Ini karena keasliannya murni, terjaga. Iya. Betul. Tadi bibit bebek bobotnya itu memang betul-betul diperhatikan ya. Dan ini yang ada di belakang kita ini ada jumlahnya berapa ini Pak? Ya sekitar 55. 55 iya, dengan pejantan berapa? 4. Pejantan 4 dan salah satunya adalah ini. Iya, iya. Dan kemudian tadi dikatakan katanya itu bisa untuk siapa saja yang mau turunan dari kelinci NZ ini. Bisa ya Pak ya? Untuk anggota APKK. Khusus untuk anggota APKK. Iya, jadi yang para peternak kelinci yang belum bergabung di Asosiasi Peternak Kelinci, silahkan bergabung ya. Oh, bergabung pasar daging nanti kita bantu masarkan. Nah, sudah dibantu pemasarannya. Karena kita memang punya marketing handal. Punya orang yang hebat-hebat juga untuk proses penyembelihan. Bahkan punya sertifikat sembelih halal. Kita punya 2 orang ya. Jadi cara nyembelihnya udah ada standarisasinya, packingnya, pengirimannya. Jadi teman-teman peternak yang ada di Kebumen dan sekitarnya mau bergabung dengan APKK, monggo silahkan. Mudah. Jadi sampai saat ini untuk anggota APKK sendiri itu sudah berapa? Sekitar 40-an. 40 peternak ya? Iya, 40 di seluruh Kebumen? Di Kebumen, iya, peternak. Nah, dan di sini adalah pusatnya. Berarti untuk mungkin ada pelatihan-pelatihan atau apa di sini juga ya Pak ya? Kemarin kita punya perencanaan ya, planning untuk membuat semacam rabbit learning center. Ya, rabbit learning center, nanti di bawahnya ada rabbit breeding center, nanti ada juga rabbit fattening center di sana untuk penggemukan, dan juga kita membuat pellet sendiri ya di feeding ya, rabbit feeding center kita. Dalam juga pakannya kita sudah buat sendiri ya, kita dari teman-teman lakukan riset, terus kita coba diuji di lapangan langsung, gitu. Jadi bedanya akademisi dengan praktisi gitu. Praktisi itu labnya di kandang, ya. Di kandang mana cocok, di kandang sana kurang cocok. Nanti kita pelajari gitu. Karena memang uniknya makanan kelinci seperti itu. Jadi ada yang cocok di sini, nggak cocok di sana, gitu. Jadi masing-masing kandang biasanya punya ramsum atau ramuan sendiri-sendiri. Masing-masing peternak punya cara tersendiri seperti itu. Ya itu unik sekali. Ini menarik bagi saya untuk menanyakan kalau untuk NZ ini ramuannya itu kan juga spesial mungkin ya Pak ya?
Atau sama dengan yang lain? Ya, kelinci pada dasarnya kalau pakan itu hampir semua dari limbah bisa. Ya, dari limbah, dari rumput, ya. Limbah misalkan dari limbah kedelai, ya. Terus limbah gandum, ya. Limbah kopra, limbah padi, ya. Dan biji-bijian yang lainnya atau daun-daunan yang lainnya yang memang cocok untuk konsumsi kelinci seperti itu. Oh, jadi itu peletnya yang tadi dibuat sendiri itu ramuannya itu yang standarnya aja deh. Itu dari apa aja? Kalau dari untuk tadi yang ya, untuk kami itu ramuan yang pertama dari polar. Polar itu kan limbah gandum ya. Katulnya gandum namanya polar. Itu hampir semua peternak pasti tahu polar. Untuk sapi, kuda, kambing, kelinci itu polar dipakai, ayam bahkan itu. Kemudian ada bunggil kedelai. Bunggil kedelai juga itu limbah dari pembuatan limbah pengolahan kedelai gitu. Itu barang import gitu. Terus kemudian ada bunggil kopra. Ya. Terus kita juga pakai tepung jagung. Ada juga tumpi jagung untuk seratnya gitu. Dan bahan-bahan lainnya. Tapi unsur yang pokok itu seperti itu. Ya, bahan pokoknya itu ya, dan untuk mungkin cara pembuatannya atau apa namanya itu bisa, kalau sahabat tani mau belajar bisa ke sini ya Pak ya? Oh bisa. Tentunya harus masuk ke APKK dulu gitu. Ya, lebih bagus masuk ke APKK. Lebih bagus masuk ke APKK ya, karena biar semakin banyak anggotanya kan kita semakin masih kuat. Jadi semakin peluang kuat. ekspor juga udah ditawarkan dari Dinas Karantina Cilacap. Ya, teman-teman kami di APKK sudah beberapa kali ikuti pelatihan tentang bagaimana ekspor, peluang ekspor. Dan bagaimana menembus pasar ekspor ya, difasilitasi oleh Dinas Karantina Cilacap yang meliputi wilayah sampai Kebumen gitu. Nah ini jadi peluang ekspornya itu sudah melambai-lambai di depan ya Pak ya. Kalau kita asosiasinya semakin kuat kan juga nanti bisa langsung ekspor gitu. Dan ini yang membuat saya penasaran, tadi kan Pak Bahar sudah mengatakan bahwa produknya itu sudah pasti diambil oleh Pak Haji Subali gitu ya, yang ahlinya sate gitu ya, rajanya sate. Nah itu kan berarti kita produknya untuk di pemasaran itu sudah dalam bentuk olahan atau daging segar ini Pak? Jadi produk-produk kelinci ini banyak ya. Produk turunnya ya, banyak produk ya? turun yang bisa dipakai banyak. Bahkan semuanya bisa jadi duit. Ya, bisa jadi cuan gitu ya. Cuan. Ya, jadi kita ngitung dasarnya itu pakai daging aja. Ya, Daging, jadi kalau kita hitung pakai daging ya, jadi peternak kelinci pedaging itu untuk per ekornya memang nggak banyak ya, tipis gitu ya, paling sekitar 10.000 ya atau 20.000 lah, ya 10 ribuan lah per ekornya keuntungannya itu dalam waktu 3-4 bulan itu. Tapi kelinci kan anaknya banyak, terus proses melahirnya cepat, ya, dikawinin hari ini langsung hamil 30 hari kemudian lahir. 30 hari aja ya? Iya, 30 hari. Dan lahir itu barusan lahir ada 8. Di sini pernah 11 ya. Ada juga orang pernah bilang 12, 13, 14. Tapi di tempat kami baru terbanyak 11. Ya kalau anggap aja rata-rata 6 aja lah ya, tidak moderat gitu ya. Nanti dalam waktu setelah lahir itu 3 bulan sudah bisa dikonsumsi masuk ke saatnya. Nanti yang bagus-bagus bisa jadi bibit. Jadi nanti kita ternak kelinci itu bisa diambil dagingnya, nanti bisa diambil kelinci pembibitannya. Nanti dibesarin lagi sampai umur 6 bulan jadi indukan lagi, diperbanyak lagi. Nah, itu tadi kan daging, bulunya juga bisa diolah menjadi kerajinan ya, disamak itu nanti bisa jadi tas, dompet atau hiasan-hiasan lainnya. Terus telinganya juga, ini telinga yang panjang ini ternyata ada penggemar tersendiri. Harganya lebih mahal daripada daging kelinci. Buat apa ini Pak? Wah kurang tahu nih pembeli nih, untuk apa ini kelinci ini tuh. Iya, pembeli aneh-aneh gitu sih ya. Jadi pembeli ada yang beli dagingnya, ada yang beli dalam bentuk karkas, ada yang beli ke telinganya aja, ada yang beli kepalanya, ada juga yang beli tulangnya saja. Waduh. Bahkan kemarin kita ke Bantul ketika ambil kelinci ini, itu bawa pesanan tulang untuk resto yang buat tengkleng kelinci. Ya,
sampai cari tulangnya itu Kebumen yang suplai, coba itu di Jogja gitu. Jadi bagi teman-teman peternak nggak usah ragu-ragu bergabung dengan APKK. Pasar kita bantu. Ya, jadinya gitu. kita tidak perlu repot-repot mencari pasarnya. Yang penting masuk ke APKK dulu. Kita tidak perlu khawatir. Pasti permintaan itu di luar sana banyak ya, karena produk turunan kelinci ternyata banyak sekali. Ada mungkin sate kelinci, yang saya tahu ya sate kelinci, mungkin ada nugget kelinci. Tadi juga tongseng tulang kelinci, itu juga lumayan asing buat saya. Dan yang asing lagi itu ternyata ada permintaan untuk telinga kelinci. Nah, tapi saya tidak tahu itu peruntukannya untuk apa. Iya. Oke, Pak Bahar, dan selanjutnya ini kan di sini ini khusus untuk indukan breeding ya. Jadi breeding itu pengembang biakan. Pengembang biakannya. Jadi yang ada di sini kan tentunya indukan-indukan semua ya. Sampai anakan nanti kelahiran sapihan. Di sini juga. Iya, lahir sampai di sapi. Lah kemudian untuk setelah usia berapa baru dipindahkan ke tempat yang khusus anakan? Jadi kelinci-kelinci yang sudah birahi ya. Indukan-indukan yang birahi itu bisa dilihat tanda-tandanya, nanti kita kawinkan ya dengan pejantan yang ada gitu. Insya Allah kalau proses ini nutrisinya bagus, kawin jarang gagal lah. Ada nanti 10 hari kemudian bisa diraba jadi atau enggaknya. Ada, bisa dilihat. Kalau gagal kita kawin ulang ya, dikawin lagi. Kawin cuma ditaruh dari betina, diambil taruh di pejantan, sudah langsung. Aja gitu ya? Iya, nggak sampai 5 menit selesai gitu. Udah. Prosesnya mudah gitu. Dan tadi nggak pakai rayu-rayuan, pokoknya langsung das asal sudah birahi. Karena saling membutuhkan gitu. Karena ini kelinci kan dipisah-pisah ya, pejantan sama betina. Jadi begitu ketemu langsung kangen kan gitu. Apalagi sudah birahi. Hamil 30 hari, kemudian lahir. Ya, tadi lahir ada yang 12, 11, 10, 8, 6 ya. Jadi kelinci boleh dikatakan produktif ketika lahir anaknya di atas 5 lah ya. Biasanya umurnya mulai dari umur 6 bulan sampai 5 tahun itu masih bisa produktif itu. Atau nanti ngelihat kalau anaknya sudah tinggal 2, 3 ya kita afkir karena udah nggak produktif, rugi kita berarti. Nah kemudian kelinci itu menyusui ya, menyusui selama 35 hari sampai 40 hari ya, setelah itu disapih. Nah ketika menyusui, kelinci itu bisa dikawinkan lagi. Bahkan ketika umur 3 hari anaknya bisa dikawin. Masa nifas cuma sehari. Kayak manusia. Itu kalau yang breeding efektif ya. Cuma kalau kayak gitu karena maksa, itu nutrisinya betul-betul harus dilipat gandakan, dipenuhi ya. Kalau kita nggak bisa, nanti yang kalah indukannya. Dia bisa aja lahir tapi nggak kuat menyusui nanti karena kekurangan nutrisi. Yang normal biasanya disusuin sampai umur 35 hari minimal ya, sampai 40 hari disapih, kemudian dikawinkan lagi. Jadi nanti periodenya bisa 3 bulan baru lahir, 3 sampai 3,5 bulan itu baru lahir lagi. Ya, jadi memang keunggulannya kelinci sendiri memang periodenya itu sangat cepat ya Pak ya. Cepat. Sangat cepat, cukup hamilnya 30 hari. Kemudian anakan sampai siap untuk dipanen itu berapa bulan? Jadi kalau tadi 30 hari hamil ya, terus disusuin 40 hari lah katakanlah ya, berarti kan 70 hari ya, mulai dikawinin ya. Kemudian disapih, disapih umur 40 hari, terus dipelihara, dibesarin, digemukkan ya selama sekitar 30 sampai 40 hari ya, 30-35 hari. Sepenting sudah sampai bobot di atas 2 kilo udah bisa dikonsumsi. Oh, jadi itu standarnya bobotnya ya Pak ya? Kalau umur 3 bulan kurang dari 2 kilo berarti kurang gizi, kurang nutrisi. Nah, itu kita rugi waktu, rugi pakan. Rugi pakan juga. Iya. Jadi indikasi bahwa kelinci itu bagus, sehat itu ketika umur 3 bulan bobotnya di atas 2 kilo. Biasanya 2,1, 2,3 sampai 2,5. Itu udah ya. Mentok biasanya 2,8 lah teman-teman yang biasa itu. Walaupun nutrisi banyak ya nanti segitu. Jadi kalau udah 2,5 udah jadi cuan seperti itu. Cuan lagi. Nah, ini untuk indukannya ya Pak. Indukannya kan tadi dikatakan produktifnya Pak sampai 5 tahun pun masih produktif ya. Iya. Nah, setelah 5 tahun itu nantinya afkirnya itu masuk kemana nih? Masuknya kalau tega dipotong
Kalau tega? Iya. Kalau nggak tega? Iya, disayang-sayang. Tetap dipelihara ya Pak? Tapi biasanya karena ini memang desainnya untuk kelinci potong, bukan kelinci kontes. Ya kalau orang-orang teman-teman di pedaging ya, apalagi APKK juga bergerak di pedaging ya, masuk afkir dipotong ya. Makanya kita ada jenis kelinci yang afkir, yang bobotnya di atas 4 kilo, bisa 5 kilo itu. Karena umurnya udah tahunan gitu ya. Bahkan bisa 6 kilo. Nah itu cara ngolahnya nanti beda tersendiri. lagi, Iya. Ya, mengolah kelinci muda dengan kelinci afkir caranya beda. Besok ada sesi tersendiri. Besok cara ada ngolah. sesi pengolahan. Pengolahan itu ada ahlinya. Ada Ya, ahlinya lagi. Ahlinya Ternyata itu di sini staf banyak pribadi sekali saya ahli. itu. Nah, itu. Tetangga kayaknya ya Pak ya? Iya, tetangga apa ini? bantal. Oke sahabat tani, kapan-kapan kita bahas tentang pengolahan kelinci dan saya juga siap nyicipin ini. Iya. Tadi dikatakan sama Pak Bahar bahwa ahlinya saya adalah membuat orang-orang yang tidak doyan daging kelinci menjadi doyan kelinci. Nah, kembali lagi ke APKK. Jadi kelinci-kelinci itu tadi yang sudah afkir pun masih bisa diolah ya Pak dengan cara tertentu juga yang tidak seperti mengolah kelinci muda. Dan untuk rasanya ini apakah berpengaruh atau tidak Pak ini usia? Kalau rasa makin gurih, makin tua. Malah makin Cuma tua, perlakuannya makin kan harus khusus supaya lunak gitu ya. Karena bisa jadi lemaknya kan udah banyak gitu ya. Terus tulangnya udah tebal, dagingnya udah keras. Tapi kalau aspri saya yang masak, nah itu dia. Ya pokoknya tetap pokoknya enak. paling top Masakannya yang di tempat lain belum ada, di sini ada gitu. Ya, kalau makan sate kelinci di tempat lain ya sate kelinci aja. Kalau di sini ada sopnya. Ada sop kelinci juga. Iya. Dari itu free untuk makan sate dikasih sop kelinci beli gitu. sate free sopnya. Iya. Nasinya free nggak Pak? Free. Nasinya free juga. Karena sudah include satu paket gitu. Jangan-jangan masih tambah es teh nih. 50.000 free semua pokoknya. Free ya, oke. Dan selanjutnya ini tuh untuk pemasaran. Tadi kan dikatakan bahwa ayo peternak kelinci yang masuk ke APKK tidak perlu khawatir untuk pemasarannya. Nah, selain untuk di permintaan pedagang-pedagang apa tadi sate kelinci itu masuk kemana lagi nih Pak? Jadi gini, permintaan daging kelinci ternyata ketika kita udah punya suplai ya, artinya sebagai asosiasi anggotanya banyak. Bahkan kita punya mitra-mitra. Mitra itu artinya peternak yang tidak mau jadi anggota, tapi dia siap beli dari kita, bibitnya, pakannya, kandangnya, cuma nggak mau jadi anggota. Nanti dia bebas jual ke kita, boleh ke tempat lain boleh. Nah, itu banyak gitu ya. Nah, ketika orang-orang tahu bahwa APKK itu anggotanya banyak, terus mitranya juga banyak, permintaan dari selain sate juga ada. Banyak ya. Kebun binatang. Terus yang anjing-anjing pelacak itu kalau yang gitu-gitu nggak perlu kelinci-kelinci macam-macam, bahkan kelinci lokal nggak apa-apa. Itu untuk apa Pak? Yang di pakan anjingnya. Iya, yang anjing-anjing herder itu kan mahal-mahal tuh. Makan ya? harimau gitu kan. Harimau kalau aslinya kan berburu kelinci tuh. Jadi asal kelinci aja bisa ya? Oh iya, yang gitu-gitu. Kalau manusia kan milih-milih. Kalau harimau asal bisa palu, kalau hidup juga mau dia gitu. Jadi permintaan yang tadinya harus karkas di atas 2 kilo atau ini sekarang 1 kilo karkas pun ada yang mau beli karena untuk segmen tersendiri. Jadi bagi peternak kelinci lokal juga boleh bergabung kalau nggak mau pakai kelinci-kelinci yang luar yang penangannya agak khusus ya. Kalau lokal cuma kan lokal kecil-kecil ya kelincinya ya, harganya juga murah gitu. Jadi ya kalau capeknya sama, kenapa nggak yang bagus sekalian gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh ya. Yang murah-murah, yang lokal-lokal juga boleh ya. Nanti kalau mau jual ke rumah organik juga kami butuh untuk di umbaran ya, untuk hiburan anak-anak gitu. Buat kelinci hias juga ya. Kira-kira seperti itu. Pasarnya itu jadi nggak harus di sini standarnya nggak harus yang ini ternyata boleh apa aja boleh gitu ya. Masing-masing buyer punya standarisasi sendiri. Jadi kita bisnis kan mengikuti permintaan pelanggan. Jadi pelanggan maunya seperti apa? Nanti kita carikan gitu. Ya. Kalau di tempat anggota nggak ada, kita ke mitra ya. Dan kalau insya Allah nanti makin lama kita kemitraannya kita buka ya secara nasional.
Dan sudah banyak teman-teman kami yang di beberapa kota di Solo, ya, di Klaten, di Purworejo, ya, bahkan di Jogja, itu siap bermitra seperti itu. Jadi mitranya sudah tersebar luas di Iya, mana ya? Cilacap, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Purwokerto udah bermitra iya, dengan bermitra dengan kita. Karena memang Kakak. ya di komunitas kelinci kan ada ininya, di grup, ada di Facebook, ya. Medsos juga kan cepet Medsos juga sekarang ya, Pak, mudah ya. gitu ya. Jadi kita kalau pasangnya butuh ini kelinci sekian-sekian, wah ada langsung. Nanti boleh loh iklan di sini. Boleh. Ya, jadi kalau menurut Pak Bahar melihat kondisi tentang peternakan kelinci kita saat ini, untuk potensi peternakan kelinci di kabupaten sendiri, di Kabupaten Kebumen itu sendiri gimana nih Pak? Kalau saya selalu melihat peluang ya, karena masih sedikitnya orang yang makan daging kelinci, termasuk mbaknya kan masih belum. Itu bagi saya tantangan. Tantangan. Ya, seperti kemarin Pak Dandim datang ke sini melihat kelinci. Beliau nggak pernah makan daging kelinci. Ketika saya ceritakan tentang manfaat daging kelinci ya, salah satunya ada kelinci adalah proteinnya tinggi, tapi kalorinya rendah, lemaknya rendah. Dan yang diburu oleh ibu-ibu adalah yang suka yang tanpa diet lemak. itu lemaknya rendah, kalorinya rendah, tapi proteinnya tinggi. Nah, itu adanya di kelinci seperti ini. Nah, ketika sudah tahu manfaatnya, biasanya orang lupa sama yang tadi jijik, geli, nggak tega, itu lupa semua karena udah fokus sama tujuan. Saya kepengen langsing, rapot, seger, murah, mudah, gitu. Kalau laki-laki kepengen gereng, seperti kelinci, langsung Pak Dandim 10 tusuk habis. Langsung pada karena saat apa itu fokus juga sama tujuan, manfaat manfaatnya, gitu. Dan kalau ngomong-ngomong nih, kalau daging kelinci itu harganya sama daging yang lain lebih murah atau lebih mahal nih? Ya, Sama kalau sapi dibandingkan daging sapi lebih murah dikit lah. Ya, kita kalau 110 120 lah gitu kita jual gitu. Kalau sapi kan sekarang 120 140 gitu ya. Ya, kurang lebih ya. Bahkan Di kalau bawahnya hidup dikit bisa lah ya. lebih mahal ini. Kalau hidup lebih mahal. Iya. Karena ini dipakai untuk Enggak, bobot hidup ini kan kita bobot hidupnya lebih mahal daripada kita bisa dagingnya. 40, ada yang 50, tergantung ininya jenis. Kalau ke sapi kan standar gitu, pokoknya ya sekian gitu. Kenapa? Sapi tulangnya gede-gede. Kalau kelinci ini kayak yang jenis ini malah kecil ya Pak, kecil ya tulangnya gitu. ya. Jenis NZ ini. Nah. Kemudian untuk potensi tadi kan sudah dikatakan bahwa di Kabupaten Kebumen sendiri kan sudah tersebar ya ini untuk peternakan kelinci. Kan tadinya yang sebelumnya kan masih asing juga tuh. Yeah. Saya juga tahu ada sate kelinci juga paling beberapa tempat saja, dan sampai sekarang itu sudah lumayan banyak ya Pak di Kabupaten Kebumen. Ya, ini tantangan buat kami ya, ketika yang jualan sate kelinci sedikit ya. Justru kita sekarang lagi promo tadi supaya orang menggemar daging itu bukan semata-mata daging kambing atau daging sapi. Ada pilihan daging kelinci dan itu mudah dibudidayakan. Insya Allah Omah Organik ya bekerjasama dengan Kodim Kebumen, nanti dengan jajarannya Koramil, Babinsa, ikuti pelatihan ternak kelinci ya. Otomatis kalau mereka berternak harus memberi contoh makan daging kelinci ya. Nah, kalau sudah memberi contoh, wah itu nanti menyebar kemana-mana ya. Ini makanya nanti menjadi program ketahanan pangan di bidang peternakan. Salah satunya adalah budidaya kelinci. Saya juga udah diminta beberapa desa ya, atas satu kecamatan, presentasi di kecamatan. Nanti kepala desa dikumpulin ya untuk mengembangkan potensi ternak kelinci karena permintaannya memang besar. Ya. Sementara petani ini masih habis gulung tikar ini setelah pandemi ini. Ya, dulu kan mainnya hias ya, nggak ada kontes, nggak ada apa kan, otomatis mereka tidur. Ya, ketika kita galakan melalui jalur pedaging, ya bangkit lagi. Nah, sekarang kita lagi bangkitkan teman-teman yang kemarin sempat tertidur ya karena kelincinya nggak bisa terjual karena nggak ada kontes, nggak ada apa. Jadi, tapi kalau daging disembelih habis terus. Pasti karena makan nggak pernah berhenti ya Pak? Nggak ada berhentinya. Apalagi kalau saya 20 tusuk juga kurang. Waduh. Iya. Tiap hari makan daging kelinci nih Pak? Ya sesuai kebutuhan. Kalau ada yang beli kita ngalah.
Oh gitu. Lah iya kan. Soalnya enak ya Jadi Pak, duit pengen kan. daging kelinci. Tapi kalau nggak beli-beli, wah ini kalau disimpan-simpan ya rugi listriknya, Makan aja mereka deh, makan. gitu. Supaya nanti pelanggan dapat yang fresh Yang terus. lebih bagus gitu. lagi kualitasnya. Dan ini berarti harapannya Pak Bahar ini untuk petani-petani ini, maaf bukan petani ya, peternak gitu ya sebutannya. Iya, petani Untuk ternak lah. petani ternak ya, peternak kelinci yang ada di khususnya APKK atau di Kabupaten Kebumen ini harapannya ke depan gimana nih? Ya, harapannya mereka bisa hidup sejahtera dengan beternak kelinci Beternak pedaging. kelinci ya, karena Iya. beternak tidak hanya sapi dan kambing ya Pak Iya, sekarang. kalau sapi 1 ekor bisa modalnya minimal 10 juta. Ya, kalau kelinci wah, bisa 20 ekor sudah. Yang jelas itu. perputaran periodenya tuh lebih Lebih cepat, cepat. ya, Pak, Kalau ya. sapi 1 tahun ini 3 bulan. 3 bulan cukup. Iya. Dan seperti perkembangbiakannya luar Lebih biasa. Tadi cepat, anakannya saat ada itu. yang Asal sampai mau belajar. 11 ya. gitu. Saya 0, nggak tahu tentang kelinci, tapi karena asosiasi di sini, breedingnya di sini, ya mau nggak mau belajar, ya. Dan insya Allah sudah mulai kelihatan hasilnya. Seperti itu. Ya, yang penting belajar. Nah, untuk Iya. sahabat tani yang ada di rumah, terutama yang ada di Kabupaten Kebumen, jika ingin mendaftarkan diri ke APKK, Asosiasi Peternak Kelinci Kebumen, itu bisa langsung ke Pak Bahar atau ada kontak person yang lain atau gimana? Ya, bisa langsung datang ke sekretariat di sini, di bisa Omah juga Organik. ke teman-teman ya. Kita ada pengurusnya ya. Di masing-masing daerah ada teman-teman kita, masing-masing kecamatan ada. Jadi bisa langsung ke Omah Organik, bisa ke ketuanya Mas Wawan atau ke sekretarisnya Mas Habib atau ke bendahara Pak Basuki ya. 2 orang itu guru. Kalau Pak Wawan ketuanya itu adalah distributor bibit jagung ya. Ya dikenal lah kalau di perkelincian Kebumen itu. Ya, Orang-orang jadi sangat itu. mudah sekali ya Iya, kalau mudah. menyebut nama Pak Bahar Omah Organik pasti sudah Bisa. nyambung semuanya. Atau kalau sahabat tani mau menghubungi langsung bisa ke kontak personnya saya sebutkan boleh ya Pak ya. Mama itu Jadi pengurusnya. di 0813-9392-2249 nanti bisa Iya. dicatat sahabat tani, silahkan. Potensinya sangat bagus untuk di Kabupaten Kebumen peternakan kelinci karena permintaan juga tidak pernah berhenti ya Pak. Insya Bahar, Allah ya. Nanti kami bantu di pemasarannya. Nah, itu Jadi, terjamin juga kandang juga kita pemasarannya. siapin karena ini kita sebagai agen dari distributor dari pabrik kandang Pabrik kelinci kandangnya di ini. Kediri ya, kita rekanan gitu. Rekanan sama Pakan juga kita kalau mau beli sama kami juga bisa, mau buat kita ajari caranya juga pelatihan bisa. juga bisa. Pelatihan Nah, ada. kurang. Jadi kita permudah lah petani ya. Kalau petani sukses ya, masyarakat sukses, negara juga maju, negara kuat ya kalau petaninya dan peternaknya kuat. Kuat juga. Insya Allah. Terima kasih sekali Pak Bahar. Ini kesempatannya saya main yang kedua kali langsung ke kelinci. Besok saya main lagi untuk pengolahan daging kelincinya. Mudah-mudahan Pak Bahar nggak bosen sama kami dan tim gitu. Dan terima kasih untuk waktunya. Sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuninia, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak.